Pemirsa yang Anda saksikan sekarang, ini adalah data yang kami sajikan kematian diduga akibat hepatitis misterius. Bagaimana perjalanan kasusnya, timeline-nya terjadi 1 Mei 2022, di mana Kementerian Kesehatan melaporkan sebanyak 3 pasien anak dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta dan meninggal dunia diduga karena terjangkit hepatitis akut misterius. Kemudian berikutnya, memang hingga saat ini penyebabnya belum diketahui. Ini yang harus Anda waspadai. Nah, ini gejalanya yang lebih kurang sama di semua pasien yang diberikan datanya atau informasinya oleh pihak rumah sakit. Ada sakit kuning atau menderita kuning, kemudian juga ini adalah anak usia 1 bulan sampai belasan tahun. Dan bagaimana upaya pencegahannya Anda juga sudah bisa membaca. Yang pasti adalah upaya pertama menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda, di segmen ini sudah bergabung untuk juga berbincang-bincang dengan kita, yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mas Emil mungkin bisa berikan informasi perkembangan terbaru kepada kami mengenai kasus ini di Jawa Timur. Adakah kemudian penambahan jumlah kasus yang dilihat ataupun juga didapatkan per hari ini? Dan juga bagaimana informasi terbaru setelah kemarin kita juga mengetahui bahwa ada korban juga yang meninggal di Tulungagung, Jawa Timur. Baik, pertama berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai jumlah kasus. Kami melalui Dinas Kesehatan Provinsi pada tanggal 5 Mei telah menerbitkan edaran yang ditujukan kepada 1 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ada 38 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Yang kedua, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Yang ketiga, Kepala Lab Kesehatan Masyarakat. Dan yang keempat, Direktur-Direktur Rumah Sakit. Nah, ada sistem yang disebut sebagai SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini Respon. Ini sistem bukan adanya baru sekarang, tapi telah ada selama ini sebagai upaya untuk mendeteksi apabila ada peningkatan yang signifikan untuk suatu jenis penyakit. Nah, khusus terkait dengan pengumuman apakah ini tergolong hepatitis yang disebut oleh WHO sebagai hepatitis acute hepatitis of unknown etiology, ini tentunya harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya tentu harus ada satu uji yang menyatakan bahwa dia tidak masuk kategori hepatitis A, B, C, D maupun E, yang didahului dengan hasil lab yang berkaitan dengan SGPT, SGOT, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, tentunya semua data-data berdasarkan edaran itu segera disetorkan kepada Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah suatu mekanisme, satu pintu untuk kemudian memastikan bahwa identifikasi kasus ini akurat. Saat ini kita tahu masih ada istilah pending cases. Jadi karena memang belum pada tahapan proses tes itu bisa membuktikan ini bukan salah satu dari hepatitis A sampai E, maka kategorinya pending cases yang kita yakin akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan. Terkait di Tulungagung, ini adalah salah satu juga yang saat ini telah disetorkan datanya, diberikan penanganan yang terbaik di salah satu rumah sakit terbaik, rumah sakit umum daerah terbaik, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak. Ini ada 2 bersaudara, yang satu kondisi saat ini telah membaik kondisi kesehatannya, dan kita berduka karena saudaranya meninggal dunia. Nah, ini memang kategori yang berkaitan dengan tanda-tanda kuning, peningkatan enzim di liver, ini memang ditemukan. Tetapi final determination terhadap kasus ini yang berkompetensi adalah Kementerian Kesehatan untuk menentukannya. Baik, kita kembali juga akan meminta tanggapan dari Bang Riza Patria karena tadi juga sudah Prof. Chandra mengatakan salah satu syarat yang diberikan oleh Prof. Chandra adalah menguatkan yaitu laboratorium yang ada untuk bisa kemudian mendeteksi dari tes darah mungkin dan sebagainya dari para pasien-pasien ini, apalagi tadi sudah ada diduga ada 21 kasus di Jakarta. Bagaimana tindak lanjutnya mengenai hal ini, kesiapannya Bang Riza? Jadi terima kasih Mbak Putri. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah terus melakukan sosialisasi. Sudah kami buat juga edaran kepada masyarakat ya, melalui media yang kami miliki agar
masyarakat lebih hati-hati, memperhatikan pola hidup sehat, bersih dan sebagainya, kemudian apa saja yang harus menjadi perhatian. Dan apabila menemukan gejala, harus segera melaporkan. Di antaranya gejalanya itu adalah mual, muntah, diare berat, demam ringan. Gejala lanjut itu gejala awal. Gejala lanjutan itu air kencing bisa berwarna pekat ya, seperti teh atau BAB berwarna putih pucat, kemudian warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, dan kesadaran menurun. Ini gejala-gejala awal dan gejala lanjutan yang diperhatikan. Jadi sekalipun baru gejala awal mual muntah, agar segera dilaporkan pada puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat yang sudah tersedia. Dokter, perawat atau tim medis kami atau nakes kami siap memberikan pertolongan bantuan sesuai dengan kapasitas yang ada yang sudah kami atur. Kemudian juga yang menjadi perhatian kami adalah ini yang harus diperhatikan, selain sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada jajaran tenaga kesehatan, juga mohon kepada orang tua khususnya untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Harus dikontrol, diteliti, dan memang yang menjadi perhatian ke depan ini soal sekolah. Sekolah sementara ini di Jakarta masih dilakukan sekolah secara offline. Kami belum mengambil kebijakan untuk dirubah menjadi online. Nanti akan kami lihat perkembangannya. Perkembangan demi perkembangan di Jakarta ini sudah ada sistem secara digital yang langsung dilaporkan secara harian, secara online, secara real time. Perkembangannya yang kami akan terima dan terus akan kami teruskan, kami tindak lanjuti. Jadi sekali lagi berbagai upaya sudah kami lakukan, tapi sekali lagi yang jauh lebih penting justru perhatian, dukungan dan bantuan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat di rumah kita masing-masing, terlebih yang memiliki anak atau adik yang masih kecil, tolong diperhatikan. Karena kejadian ini tidak hanya di 1-2 negara, tapi sudah banyak negara di dunia. Nah, ini menjadi perhatian. Tentu kita berharap kejadian ini tidak mewabah seperti pandemi COVID-19. Sekalipun WHO sudah mengkategorikan ini menjadi satu kejadian luar biasa oleh WHO sejak 15 April yang lalu. Baik. Untuk di Jawa Timur sendiri, Mas Emil, adakah kemudian kasus hepatitis akut ini atau hepatitis akut misterius ini mempengaruhi kebijakan mengenai program belajar mengajar di sana? Ya, pertama-tama bahwa sekali lagi kebijakan ini kita ambil secara terkoordinasi. Artinya bahwa tingkat prevalensi dari kasus ini terus dimonitor karena setiap ada kasus yang tercatat diwajibkan ada yang dilakukan namanya pemantauan epidemiologi yang tujuannya untuk melihat tingkat sebaran. Sampai saat ini tentunya dengan terus intensif melakukan koordinasi dan pemutakhiran data, kita masih melakukan proses pembelajaran. Namun demikian memang ada upaya peningkatan awareness, kesadaran dan kesiagaan terhadap, karena begini, sistem sekolah pun hari ini kita masih di tengah pandemi. Kita didesain untuk menerapkan protokol kesehatan sebaik mungkin. Nah, protokol kesehatan ini kalau diterapkan efektif, ini berlaku juga untuk memitigasi risiko yang berkaitan dengan hepatitis. Izinkan saya mengutip bahwa pada tahun 2019 awal pernah terjadi outbreak hepatitis A di wilayah selatan barat daya Jawa Timur. Dan memang penanganan ini sudah ada satu presiden bagaimana ini kemudian ditangani. Dan penyebabnya sekali lagi adalah sumber air yang tercemar dan juga pola hidup yang tidak bersih, yang kemudian seperti berbagi makanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa protokol kesehatan yang saat ini diterapkan, mohon bisa kita terapkan semaksimal mungkin. Ini akan efektif untuk menangkal baik itu pandemi insya Allah maupun juga terhadap risiko-risiko penyakit seperti hepatitis ini. Baik, Mas Emil Dardak, terima kasih untuk waktunya. Mbak Riza Patria juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat agar sama-sama kita waspada. Sekali lagi terima kasih dari Jawa Timur dan juga dari DKI Jakarta. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Prof. Chandra, Dr. Yusuf juga. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Prof. Chandra masih bersama kami ya, Prof?
Ya, Baik. walaupun nggak bisa lihat gambar. Oke, Prof. Chandra. Nah, Prof. Chandra, karena memang kasus ini, hepatitis akut ini kemudian hadir atau muncul di tengah masa pandemi, banyak juga pendapat, terutama di kalangan masyarakat, yang mengait-ngaitkan antara varian virus COVID dengan virus hepatitis ini, yang memang sampai sekarang masih terus dicari, masih terus dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, tapi apakah memang ada hubungannya, Prof? Kalau boleh saya terusin sedikit yang tadi, Baik. ya sebelum menjawab itu. Ya. Jadi kan tadi saya bilang sesudah awareness, alertness adalah laboratorium. Dan tadi saya dengar Mbak Putri bertanya, laboratorium itu ada dua. Yang pertama memastikan bukan virus hepatitis A sampai E, tapi yang kedua mencari kemungkinan lain. Artinya adenovirus Epstein-Barr SARS-CoV seperti yang ditanyakan kayak begitu. Nah, kalau untuk Jakarta dan Jawa Timur saya yakin kemampuan untuk melakukan ini harusnya bisa terjadi, ya. Jadi itu poin yang kedua, sesuai untuk pertanyaan ini. Nah, poin yang ketiga juga untuk sedikit banyak menjawab pertanyaan Mbak Putri adalah sesudah ditetapkan laboratorium memang harus dilakukan yang tadi Pak Wagub Jawa Timur sebut sebagai pemantauan epidemiologi atau kita sebutnya penyelidikan epidemiologi PE begitu, untuk tahu dari mana kasus itu menular atau tertular baik orang maupun juga lingkungan. Jadi mesti dicek apakah lingkungan itu ada, apakah ada tertular dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan, baru yang terakhir nanti soal kemungkinan penanganan. Tapi balik ke pertanyaan itu, kita semua tahu bahwa ini adalah hepatitis, radang pada hati. Sementara COVID yang terjadi adalah radang pada paru. Jadi ini dua penyakit yang berbeda. Sebenarnya kalau kita lihat pada tanggal 5 Januari 2020, statement WHO-nya, KLB-nya mengatakan pneumonia of unknown cause. Hampir sama seperti ini. Jadi mula-mula sebabnya tidak diketahui. Tapi kemudian kalau itu diketahui. Tapi ini dua penyakit yang berbeda. Hepatitis disebabkan tadinya oleh virus A sampai E atau sekarang sedang dicari, sementara COVID disebabkan oleh SARS-CoV-2. Itu satu. Yang kedua, kalau dihubungkan dengan vaksin, maka kita tahu bahwa sebagian cukup besar kasus-kasus yang ada sekarang ini belum divaksin karena mereka anak-anak. Kalau ada yang menghubungkan dengan adenovirus, maka adenovirus yang terjadi itu dengan adenovirus yang digunakan pada vaksin itu juga hal yang berbeda. Jadi karena itu sejauh ini tidak ada bukti yang menghubungkan keduanya. Bahwa pada pasien hepatitis akut berat ditemukan SARS-CoV-2 mungkin saja terjadi. Kenapa? Seperti Mbak Putri bilang, sekarang kita sedang pandemi. Jadi bukan tidak mungkin ada orang-orang yang pernah terinfeksi, sehingga di pemeriksaan darahnya, serologinya, masih ada tanda-tanda ada infeksi COVID-19, dan pada saat ini dia kena hepatitis akut berat, seperti kasus di Singapura itu. Tapi bahwa itu tidak berhubungan satu dengan lainnya, tapi kedua-duanya ada pada waktu bersamaan. Tapi bagaimanapun juga, sesudah kita memisahkan tidak adanya hepatitis A, B, C, D, memang berbagai kemungkinan lain itu harus dipikirkan. Ingat bahwa hepatitis akut berat yang tidak diketahui sebabnya, yang tidak ada hepatitis A sampai E, itu tadinya juga ada, cuma kemungkinan jumlahnya kecil sekali. Sekarang jumlahnya besar, itulah yang mesti dikhawatirkan. Dan kalau itu dengan COVID ini sudah lama. Tidak mungkin sudah 2 tahun membuat kenaikan yang tinggi seperti sekarang. Baik, Prof. Chandra, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan kali ini. Informasi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk masyarakat, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, Prof. Chandra. Baik, dan nanti kita juga akan mendengarkan kabar dari Amerika Serikat karena banyak sekali kasus ini juga ditemukan di Amerika Serikat. Tapi pasti Dr. Yusuf juga punya pesan kepada masyarakat mengenai hal ini. Iya, kalau pesan saya kita tidak perlu khawatir, tapi tetap waspada. Karena hepatitis ini memang sudah ada dari zaman dahulu kala, tapi kewaspadaan kita lebih penting, terutama dalam sanitasi atau kebersihan diri. Oleh sebab itu, tetap kita harus mencuci tangan, memasak air dengan matang, memasak sayuran dengan matang, kemudian kalau membilas sesuatu makanan atau buah wajib, dan juga yang terpenting adalah segera melihat jika anak-anak kecil yang tiba-tiba mengalami lesu, lelah, gampang capek, kemudian dia lemes, nah itu kita lebih harus waspada. Jadi jangan tunggu sampai kuning. Betul, jangan tunggu sampai kuning, sudah harus dilihat kondisinya begitu. Segeralah dibawa agar bisa terlindungi dengan cepat, karena sekarang disebut dengan hepatitis akut karena cepat sekali dalam serangan tersebut, sehingga bisa dalam jatuh ke penurunan kesadaran dan komplikasi pada tempat lainnya. Oleh sebab itu, kewaspadaan orang tua, lingkungan itu sangat penting untuk memonitor anak-anak kita.
Baik, nah ini juga salah satu hal yang kita hadapi tantangannya juga dok adalah ini bukan cuma tantangan hepatitis tapi betul. juga masalah corona karena kemarin musim lebaran begitu kan. Tempat wisata tuh begitu ramai, orang semua kumpul semua. Nah ini kemungkinan bagaimana karena tadi dokter Isu sudah mengatakan bahwa hepatitis ini menular tapi memang memerlukan sentuhan khusus dan sebagainya begitu kan karena ada sentuhan langsung dan sebagainya dok. Iya betul, jadi kalau misalkan COVID itu kan kita aerosol. Jadi kita tidak bisa tersentuh, kita kena muncratan ludah, udara, kita bisa. Itu yang pertama kali terjadi. Kalau sekarang ini kita kontak langsung, misalkan kita bertemu dengan seseorang, kena keringatnya, kena air ludahnya, kemudian kena bekas gelas minumnya, kita minum bareng, atau sendoknya kita pakai bersama, nah itu sangat beresiko. Tapi kalau tidak melakukan itu, kita nggak perlu khawatir. Nah kalau segera ada keluarga yang terdeteksi kemungkinan hepatitis, ya kita harus menjaga jarak. Dalam arti kita menghindari kontak langsung. Itu yang sangat penting. Iya, Dr. Isu masih bersama saya nanti setelah jeda dok. Kita akan lihat bagaimana jumlah peningkatan kasus hepatitis ini di Amerika. Nanti rekan kami Yandri akan juga mengabarkan untuk Anda. Sesaat lagi kami segera kembali.